Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih sedap Selalu sedap ya, memang kopinya sedap. Sebentar, ini kopinya apa? Kopi lanang. Sebentar ya, saya ambilkan ini boxnya dulu. Ini dia kopinya. Kopinya dari Penyu Kopi, Penyu K Kopi. Penyu K Kopi. Ini ininya apa? Plesetannya banyak ya. Ini dari Garut, dry process. Ini kebetulan Kang Ahmad ya, salah satu mahasiswa saya yang menggeluti bidang ini. Wah keren amat ya. Baiknya banyak tuh ya. Asik kopinya asik. Asik Kang Ahmad kopinya. Mari kita bahas ini pengembangan bisnis ya. Jadi saya termasuk yang mengembangkan bisnis dengan cara lama dan lambat. Cara lambat ya. Cara lambat tuh maksudnya gimana? Umumnya bisnis-bisnis yang saya kembangkan tuh butuh waktu lama. Mungkin lamanya adalah antara 5, 6, 7 tahun. Tahun Pak, bukan bulan. Iya. Tahun baru apa ya? Baru bisa kelihatan dan stabil. Ini contohnya ya. Dulu tuh saya ngajarin orang terhadap security itu butuh waktu lama ya. Ada institusi pemerintahan lah misalnya ya, ngajarin instansi pemerintah federal bank gitu ya, untuk paham soal security itu membutuhkan waktu 6 tahun. 6 tahun sehingga akhirnya keluar peraturan bahwa institusi finansial itu harus di security audit dan seterusnya. Siang ini juga saya masih akan ngajarin juga soal security. Ini berarti udah mungkin sekitar lebih ya dari 22 tahun ya. Mulai ngajarin gini-gini tuh saya tahun 99. Jadi 21 tahun lah ya, udah 21 tahun ngajarin orang tentang security. Saya termasuk yang tidak terlalu mencari fame and fortune dengan cepat-cepat, cara cepat ya, cara lambat. Yang ini mungkin susah atau agak susah dipahami oleh banyak orang ya, karena orang maunya buru-buru ya. Pak, ini saya buru-buru ya, nggak bisa. Itu kayak orang hamil ya, bagaimanapun juga ibu-ibu hamil itu 9 bulan. Plus minus 9 bulan lah ya, meskipun teknologi udah bisa nggak dibuat 9 minggu? Ya nggak bisa. Nggak bisa, alamnya demikian gitu. Nah demikian juga mengembangkan bisnis. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau sesuatu bergerak terlalu cepat itu bukan normal, itu adalah cancer ya, malah mengerikan ya. Jadi gitu. Ketahanan dalam menjalankan bisnis itulah yang dibutuhkan oleh semua pihak. Saya yakin bukan hanya saya saja yang seperti ini juga, dan bukan hanya bisnis saja. Mungkin ada juga orang yang mengembangkan band gitu ya, atau inisiatif lain sama. Ini YouTube channel saya juga, kalau diseriusin tuh mungkin baru setahun. Tapi sebetulnya sudah lama dibuat, tapi ya gitu-gitu aja, baru serius 1 tahun. Dan saya akan melihatnya ini YouTube channel saya ini mungkin baru 5, 6, 7 tahun ke depan ya. Jadi ya saya nggak harus gembar-gembor, wah pengen dapat berapa sejuta subscriber dalam waktu singkat, enggak ya. Nggak natural aja bagi saya gitu. Dan juga ngapain juga ya mencari banyak tujuannya apa sih gitu ya. Sekarang saya aja udah happy ini, sekarang ini udah 8.000 sekian ya, udah happy, saya udah senang sekali. Senang dibarengi dengan ngopi. Problemnya adalah di luar sana itu terlalu banyak berita yang menunjukkan bahwa orang seolah-olah sukses dengan cepat ya, Wah, dia sukses dengan cepat, padahal orang nggak ngelihat perjalanan sejarahnya gitu ya. Saya seringkali yang sukses saya tanyain dulunya, kamu apa gini. Oh, ternyata perjalanan sejarahnya juga susah. Bahkan lebih susah dari saya. Wah, itu dia perjalanannya penuh dengan perjuangan ya, ada orang yang ini juga ya, ini ambil kata-kata juga ya,
yang penting itu adalah perjalanannya, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir penting ya, tapi yang penting perjalanannya. Ketika kita perjalanan itu harus di ini ya, merupakan bagian dari hidup kita. Eh, Lengkap dengan kegembiraan, kesedihan, mudah-mudahan banyak kegembiraan ya. Saya senang membangun usaha-usaha saya itu senang dengan kegembiraan-kegembiraan yang bisa dihasilkan bersama. Nah sayangnya ini banyak orang yang tidak melihat itu. Banyak orang hanya melihat akhirnya aja, terus banyak anak-anak muda juga yang ingin membuat perusahaan dengan cepat. Mungkin bukan hanya anak muda ya, anak-anak tua juga ya. Kalau tua namanya anak-anak nggak ya? Anak-anak, kalau tua kawa-kawa. Begitu ya. Mungkin memang harus ada buku-buku ya. Harusnya saya buat buku bisnis yang mengatakan bahwa membuat bisnis itu membutuhkan waktu lama ya. Di buku startup saya tidak menekankan itu ya. Mungkin saya harus buat juga ya, dengan contoh-contoh yang banyak gitu ya, sehingga yang pembacanya itu atau yang belajar itu akan yakin ya, convince bahwa kalau membuat usaha itu memang harus butuh waktu lama ya. Jadi jangan ini ya, jangan kecewa kalau Anda membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan usaha Anda, baik usaha kecil menengah gitu ya. Pak, saya mau buat usaha kopi kok baru gini-gini aja. Ya nggak apa-apa gitu ya. Pak, saya membuat usaha roti baru kayak gini-gini aja. Ya nggak apa-apa. Emang udah berapa lama gitu? Ya baru 1,5 tahun. Oh ya, sabarlah gitu. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi Pak. Enggak sempat saya Pak. Enggak. Bukan itunya maksudnya, perjalanan dalam mengembangkan itulah yang menarik ya. Ini baru-baru ini saya nonton dokumentasi di Disney ya, Disney Hotstar, itu cerita tentang bagaimana grup band The Beatles membuat album terakhirnya mereka, Get Back judul ini. Kalau nggak salah ya, judul dokumentasinya Get Back, ada 3 sesi ya. Nanti itu harus saya bahas secara terpisah tuh. Tapi saya ingin melihatkan bahwa itu adalah sebuah proses ya, si mereka bisa seperti itu ya. Mereka pelan-pelan segala macam membuatnya dan konsisten. Itu mereka sudah pada tahap yang sudah top of their game ya, sudah terkenal, sudah hebat pun masih serius pelan-pelan menjalankannya gitu ya. Mungkin saya harus ngasih contoh-contoh lagi kayak perusahaan kayak Amazon gitu ya, Microsoft, itu pun mereka juga nggak dadakan juga ya. IBM mungkin aja, kayaknya memang saya harus meresearch ini ya, sejarah-sejarah perusahaan yang besar-besar gitu ya, yang ngetop-ngetop sekarang kayak Elon Musk ya, dengan banyak perusahaannya gitu ya, gimana caranya. Tapi ada juga yang mereka yang take over ya, jadi perusahaannya tuh sekarang udah ngetop karena sebenarnya orang-orang yang terkenal ini tidak masuk dalam awal tapi take over. Itu juga bisa misleading juga ya. Jadi gitulah ya, lagi-lagi bersabarlah gitu ya, bersabar. Kayak membuat video-video kayak gini tuh bagi orang-orang mungkin nggak penting-penting amat ya. Cari topik yang lagi lagi mainstream, lagi ngetren ya, terus kemudian buat video supaya banyak orang yang nonton. Ya tujuannya apa ya, cari popularitas dan ini ya, supaya ngetren nggak bisa mundur lagi dari proses seperti itu. Nah untungnya saya tidak harus seperti itu ya. Jadi saya malah memiliki kebebasan untuk membuat video suka-suka saya, karena saya nggak harus menggaji orang segala macam. Saya bisa membuat topik yang seenaknya saya, sesukanya saya. Nah itu dia ya. Ini adalah proses dalam perjalanan. Nanti suatu saat misalnya YouTube saya ini menjadi sebuah enterprise yang benar-benaran, yang ada orang segala macam, ada pegawainya, mungkin pengelolaannya beda lagi caranya ya. Harus ada penghasilan sehingga bisa menggaji orang yang staff-staff yang bersangkutan itu. Sehingga mungkin saya mengorbankan idealisme gitu ya. Sorry ya, bukan maksudnya yang lain-lain mengorbankan idealisme gitu ya. Bagi saya demikian gitu ya. Cuma saya dalam perjalanan menuju ke sebuah titik itu dinikmati. Nah, seperti halnya kita menikmati kopi ini. Gitu ya. Jadi mari kita kembangkan usaha-usaha, mari kita buat perusahaan-perusahaan baru lagi. Mari kita buat kesenangan-kesenangan dan jangan takut gagal, jangan takut lambat dalam hal dalam hal mengembangkan perusahaan dan seterusnya.
Ini mainan tangan saya banyak nih, saya lagi nggak tahu nih mau ngapain. Sebenarnya mau beberes nih, meja saya sangat rudet gitu ya. Baik, gitu aja lah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ngabisin kopi, terus menyiapkan materi presentasi lagi tentang security 21 tahun kemudian. Assalamualaikum.